diminta untuk melakukan pencatatan seberapa sering yang bersangkutan mengalami hipoglikemi, seberapa berat ya hipoglikeminya, kapan terjadi, dan apa yang sudah dilakukan. Ya, catatan ini nanti akan diserahkan ke klinisi atau bisa juga nanti dikomunikasikan ke kita sebagai apoteker untuk membantu manajemen gula darahnya. Oke, yang berikutnya adalah ketoasidosis. Ya, ketoasidosis yang lalu terjadi karena ada apa ya? Jalur metabolisme yang mana? Ayo, jalur mana? Kok terjadi pembentukan badan keton? Ayo, kuliah yang lalu. Ayo, badan keton, asidosis pada pasien ini karena jalur metabolisme yang mana? Yuk, kuliah yang lalu lu sudah dikasihkan. Jalur metabolisme lemak, Bu. Ya, jalur metabolisme lemak karena ada polipolisis besar-besaran. Ya. Oke, jadi kalau untuk DM tipe 2 itu biasanya terjadi karena ada kondisi pemicunya, ya. Jadi pasiennya infeksi atau trauma atau kondisi stres yang lain, ya. Kemudian karena tadi jalur metabolisme lipid yang masif gitu ya, jadi nggak bisa ketampung ke siklus Krebs kan yang ambil jalur samping terbentuk badan keton, ya. Tanda-tandanya apa? Biasanya pasien tuh mau ada mual, ada muntah, ada nyeri perut, kadang ada sesek gitu ya. Sedangkan dari pernafasannya biasanya muncul pernafasan yang karakternya Kussmaul breath ya, dan dari nafasnya biasanya bau keton. Kalau data labnya apa? Yang lalu BGA ya, blood gas analysis akan dilakukan kalau ada tanda-tanda atau kecurigaan ke arah asidosis ya. Oke, bagaimana manajemen terapinya? Pada ketoasidosis biasanya juga disertai gula darah yang relatif tinggi ya. Nah, kalau ada gula darah relatif tinggi, maka pasien biasanya juga akan mengalami dehidrasi karena banyak cairan yang keluar. Sehingga langkah pertama adalah lakukan penggantian cairan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau asidosisnya tidak berat, maka akan diberikan insulin untuk mengatasi karena tadi lipolisis terjadi itu kan karena insulinnya kurang atau tidak bisa bekerja ya. Jadi itu dengan ada pemberian insulin itu sangat peka sehingga lipolisis akan berhenti. Tetapi pemberian insulin, tolong Anda cek lagi ke mekanisme kerja ya, insulin kaitannya insulin dengan kalium. Insulin akan menyebabkan shifting nanti ya kalium ke dalam sel. Jadi kalau kalium di dalam darah rendah, maka akan terjadi ngedrop tiba-tiba kaliumnya. Ya. Sehingga setelah cairan, cek dulu kaliumnya. Kalau kaliumnya normal, oke, langsung masuk insulin. Tapi kalau enggak, lakukan koreksi kalium dulu. Ya, sampai ke rentang normal.
Oke. Nah, bagaimana untuk pemberian insulinnya? Kalau kita bicara tadi DM2, DM1, tadi adalah rawat jalan subkutan. Ya. Tetapi pada pasien ini, insulinnya biasanya diberikan IV intravena, baik bolus maupun infusi. Ya. Bagaimana cara pemberiannya? Pemberiannya adalah 5-10 unit per jam. Ya, jadi diberi 5 unit, nanti 1 jam lagi akan dicek. Ya. Kemudian kalau masih tinggi, masuk lagi 5 unit, kemudian akan dicek lagi. Ya, itu istilahnya kalau di Sutomo ada istilah regulasi cepat insulin. Nah, sampai kapan IV ini akan diberikan? Sampai gula darah di sekitar 250. Ya. Kalau gula darah sudah masuk di sekitar nilai itu, maka nanti insulinnya akan di-switch ke subkutan. Ya, dan kepada pasien akan dimasukkan nanti biasanya di 5 atau di 10. Ya, jadi artinya dextrose ya. Anda mungkin bingung belum. Tadi kan gula darahnya tinggi. Diberi insulin, oke, mulai turun. Tapi kok masuk nih gula? Ya, karena ini masih dalam upaya stabilisasi. Karena kalau nggak dimasukkan di 5 atau di 10, ini gula darah akan turun terus. Karena insulinnya kan masih cukup tinggi, kan begitu. Ya. Nah, asidosis kapan akan masuk NAB? Akan masuk NAB kalau terjadi asidosis berat. Ya, baru nanti akan diberikan natrium bikarbonat. Ya. Tolong ya nanti dicek ya, kalau dari sisi pelabelan natrium bikarbonat itu masuk obat dengan karakter yang mana. Nah, yang berikutnya adalah untuk komplikasi hiperosmolar. Prinsipnya sama dengan apa namanya ketoasidosis, prinsip manajemen terapinya. Karena hanya di sana nggak ada ketoasidosis, ya nggak ada ketoasidosis. Jadi prinsipnya adalah untuk pasien ini tetap rehidrasi, cek kaliumnya, ya kalau rendah kasih suplemen kalium, masuk insulinnya dengan RCI, ya dan nanti terapi ke penyebabnya. Kenapa kok dia jadi hiperosmolar? Kenapa insulinnya harus dilakukan dengan RCI? Tadi per jam gitu ya, kok nggak langsung misalnya ada order 5 kali 4 unit, kenapa nggak langsung 20 unit? Adalah kita ini. Jadi kalau Anda berikan dosis tinggi, gula darah Anda pasti akan ngedrop turunnya. Ya. Nah, pada saat gula darah yang tinggi, misalnya dari 700 ke 300 gitu, maka gejala hipoglikemi itu akan muncul. Padahal gula darahnya 300. Nah, itu yang disebut reaksi shock hipoglikemi. Ya, bahkan kalau terjadi kondisi itu bisa terjadi odem pada otak dan itu yang harus dihindari. Oke. Kemudian terkait kejadian hiperosmolar, ya tadi apa dikatakan hiperosmolar kalau biasanya kalau di literatur disebut 800, ya. Tapi di klinik biasanya 400, 600 itu sudah dikatakan hiperosmolar, ya. Ketoasidosis nggak ada dan tingkat kematiannya juga cukup besar pada pasien dengan kondisi hiperosmolar. Oke ya, jadi terapinya sama dengan prinsip terapinya sama dengan ketoasidosis, hanya di pasien ini tidak akan pernah masuk NAB karena memang tidak ada penurunan pH darah atau ketoasidosis. Oke, untuk kelompok ini saya akhiri sampai di sini dulu. Saya diingatkan ya minggu depan kita misalnya ini belum pernah kita mulai. Oke. Oke, yang sebetulnya nanti kalau di tutorial yang berikutnya ini sudah terkait neuropati saya sudah kasihkan ya. Yang lalu sudah sepintas patofisnya ya. Jadi karena ini edge product ada hiperfiltrasi,
Kemudian untuk pasien ini tadi saya katakan terapinya apa? ACE/ARB untuk apa? Untuk menurunkan kondisi albumin urin, ya. Dan pada pasien ini targetnya apa namanya penting untuk mencapai kendali target tekanan darah. Kalau tekanan darah nggak dikendalikan maka glomerulusnya akan semakin terganggu. Saya kira itu kita akhiri.